Macam-macam talak menurut syariat Islam. Pertama, dilihat dari segi jumlahnya. Talak ditinjau dari segi jumlah dibagi menjadi 3, yakni talak 1. Talak 1 adalah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan hanya dengan 1 talak. Talak 2. Talak 2 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali atau untuk yang pertama kalinya, tetapi dengan 2 talak sekaligus. Contohnya, aku talak kamu dengan talak 2. Talak 3. Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya atau untuk yang pertama kalinya, tetapi langsung talak 3. Contohnya, suami berkata, aku talak kamu dengan talak 3. Kedua, macam-macam talak ditinjau dari segi kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Talak seperti ini terbagi menjadi 1. Talak sarih. Talak sarih adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas maknanya untuk menceraikan, seperti saya ceraikan kamu atau kamu telah haram bagiku. Talak jenis ini berarti pasangan tersebut sudah sah bercerai menurut Islam. 2. Talak kinayah. Sedang talak kinayah diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas maknanya, seperti aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Maka untuk menetapkan apakah itu sudah sah talak atau belum, harus dikembalikan kepada niat dan tujuan suami. Apabila dia memang berniat untuk menceraikan, maka mereka sudah sah bercerai. Namun apabila suami tidak berniat untuk menceraikan, maka mereka belum bercerai. Ketiga, jenis talak dilihat dari boleh tidaknya rujuk. Talak ini dibagi menjadi 2. 1. Talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang boleh untuk rujuk kembali saat istri masih sedang dalam masa iddah. Namun apabila istri sudah di luar masa iddah, rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Pada talak raj'i, suami hanya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak 1 dan 2. Untuk yang ketiga, talaknya akan menjadi talak bain. 2. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2, yaitu talak bain sugra dan talak bain kubra. Talak bain sugra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain kubra adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Keempat, macam-macam talak berdasarkan keadaan istri. Talak jenis ini dibagi menjadi 3, yakni 1. Talak sunni. Talak ini adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya, dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci, dan pada waktu suci belum dicampurinya, sedang hamil dan jelas kehamilannya. 2. Talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya, dan pada saat itu keadaan istri sedang haid dan dalam keadaan suci, tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. 3. Talak la sunni wala bid'i. Bukan talak sunni dan talak bid'i. Talak ini merupakan talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri belum pernah dicampuri dan belum pernah haid karena masih kecil atau sudah berhenti haid atau menopause. Kelima, talak berdasarkan langsung atau tidaknya menjatuhkan talak yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Talak mu'allaq. Talak mu'allaq adalah talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan, engkau tertalak apabila meninggalkan sholat. Maka bila istri benar-benar tidak sholat,
jatuhlah talak. 2. Talak ghairu mu'allaq. Talak ghairu mu'allaq adalah talak yang tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu. Misalnya suami berkata, "Sekarang juga engkau aku talak." Keenam, macam-macam talak dilihat dari cara suami menyampaikan talaknya. Talak ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Talak dengan ucapan adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan si istri mendengar langsung ucapan suami. 2. Talak dengan tulisan. Jenis talak ini disampaikan oleh suami dalam bentuk tulisan. Kemudian istrinya membaca dan memahami isinya. 3. Talak dengan isyarat. Talak ini adalah talak disampaikan dengan menggunakan isyarat oleh suami yang tidak bisa bicara atau tunawicara. Sepanjang isyarat itu jelas dan benar untuk yang dimaksudkan untuk talak, sementara istrinya memahami isyarat tersebut. 4. Talak dengan utusan. Talak ini yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain yang dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suaminya mentalak dirinya. Demikian, semoga dapat menambah pengetahuan. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.